Sepertinya ramai tapi suaranya belum selesai. Shalom. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Mari kita persiapkan hati kita. Jangan lihat kiri kanan saudara. Fokus duduk diam di hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan doa dan persembahan kita begitu. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang baik pagi hari ini. Kami ada pagi hari ini bukan karena kuat dan gagasan, semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Karena penyelamatan di keluar perkara yang merasakan Allah yang menyerahkan seperti janji Tuhan. Kalau kami menyelesaikan sampai ke sungguh kami menikmati itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ada pagi hari ini bersama-sama mempergunakan waktu yang singkat ini, bertepatan di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, bermasmur bagimu, memainkan doa dan permohonan kami. Datanglah kerajaan pujian dan kedaulatan kami di kota, di bangsa kami, di seluruh bumi. Berkati seluruh saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun Tuhan, baik di perjalanan, di mana kami membutuhkan kita, jangan Tuhan memenuhi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kehadiran yang datang memenuhi setiap kami, sehingga setiap kami mengalami kemenangan, kebebasan, kelepasan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, yang telah melayakan setiap kami, masuk dalam pandangan, masuk dalam hati kami, menyertai seluruh anak-anak yang kami pergunakan bagi puji, hormat, kemuliaan nama dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, mulai dari pemerintahan, di mana kami percayakan dalam kasih Tuhan. Boleh hanya nama-Mu dipermuliakan dan dipuji. Berkati urapi hamba-Mu di pertemuan ibadah ini juga, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan. Pakai urapi hamba-Mu ini Tuhan, biar lewat peranan hamba-Mu ini kami dipersiapkan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup yang kekal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan gembala kami juga Tuhan, yang melayani di tempat lain, menyertai Tuhan sempurna, biar kabar ini diberitakan bagi seluruh bumi, untuk terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan yang baik pagi hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau sepakat bersama-sama bersorak, bangkit, meninggikan dan menyerukan nama Yesus, sebab nama Yesus, nama yang hebat, dahsyat, perkasa dan luar biasa. Haleluya. Setiap kita yang siap bersama
Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat semua arah kita. Dia terangkan Yesus Raja segala raja. Dia percaya puji-pujian, hormat dan syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar Engkau disenangi oleh pujian, penyembahan kami juga ya Tuhan. Kami mau hidup di hadapan-Mu. Kami mau menyatakan Tuhan semesta juga. Menuliskan
Kami bersyukur untuk anugerah-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terlebih Engkau menikmati pujian dan penyembahan kami. Kiranya hati-Mu disenangkan Tuhan lewat pujian penyembahan kami, terlebih lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberkati kami lewat kebenaran firman. Pakai dan urapi hamba-Mu. Terima kasih kami serahkan hidup kami di mezbah sebagai tanah hati yang subur. Kami persiapkan hati kami untuk ditemui kebenaran firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kita dapat anugerah, kita dilayani oleh hamba-Nya Bapak Rafael Sitanggam, Pak Pendeta Gereja GPDI di Kapling Baru. Ya, kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Bapak Pendeta sendiri yang memperkenalkan diri. Ayo Pak. Salam.
Ya, salam sejahtera. Kiranya kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus yang terus menolong memberkati kita sekalian. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ya pertama sekali saya memperkenalkan diri. Sudah disampaikan tadi, tapi belum sempurna. Karena hanya bagasi tanggang, karena saya sudah punya istri, urus 2 orang, anak kami ada 3, semua sudah besar-besar, baru 1 menikah, jadi 2 lagi masih belum. Ya, kalau ada nanti yang melamar, nanti saya kasih nomor handphone. Ya, baik, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Pertama saya ucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus kalau pagi hari ini saya boleh dipercayakan oleh hambanya Pendeta Agung Purban dalam pelayanan Tuhan pagi hari ini. Sudah cukup lama kami berteman sama Pak Pendeta ini. Terakhir kami pergi ke Bandung kalau tidak salah. Ada yang saya tidak kenal, tapi hambanya mengenal seseorang yang bekerja di pemerintahan. Kami dilayani dengan luar biasa sampai dengan 3 malam di hotel. Ya, sampai pulangnya kami dari sana, sungguh banyak berkat Tuhan yang kami bawa dari sana. Baik Bapak Ibu yang terkasih, karena sekarang sudah jam 9:23. Biasanya saya kalau pertama sekali berdarah khotbah dalam satu gereja itu paling minimnya 3 jam. Jadi kalau ada yang ngantuk, ya bisa dimakan permennya. Kalau di kampung kami lain, kalau dia ngantuk pergi dia keluar. Dan tahu apa ngapain, bapak maksud saya bukan di sini saya. Iya, baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 90. Hanya 1 ayat saja. Mazmur pasal 90 ayat yang ketiga. Saya rindu kita semua sama-sama membaca dari ayat ini. Dengan hitungan yang ketiga, Mazmur pasal 90 ayat 3, 1, 2, ya. Engkau mengembalikan manusia kepada dirimu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, saya sedikit akan menyampaikan salah satu bukan pantun, tapi ada miripnya karena disertai dengan firman Tuhan. Katakan di sana, 1 kali tertawa, pusing kepala hilang. 2 kali tertawa, benci pun sirna. 3 kali tertawa, persoalan katanya lari. 4 kali tertawa, penyakit sembuh. 5 kali tertawa, jadi awet muda. 6 kali tertawa, penuh sukacita. Kebanyakan tertawa, masuk rumah sakit jiwa. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yang setuju katakan amin. Amin. Salah satu ayat ini Bapak Ibu yang menjadi favorit bagi saya. Kalaupun banyak masalah dalam pelayanan, saya tidak perlu pusing. Itu sebabnya saya sekarang ini sudah umur jalan 64 tahun. Masih muda kan? Bukan karena makanan yang enak-enak Bapak Ibu. Walaupun kami makan Indomie, itu sudah 4 sehat, 8 sempurna. Karena sebelum kami masak sudah diluarkan. Sudah masak diduakan lagi. Sudah masuk dalam lambung, didoakan supaya menjadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat ini kalau kita lihat dari Bikop, Allah tempat perlindungan yang kekal. Kalau saya boleh tambahkan dalam tema ini,
yaitu kembalilah. Manusia di dalam perjalanan hidup ini, ada orang yang bekerja hari Senin, ada yang bekerja hari Selasa, ada orang yang bekerja hari Rabu, ada juga yang bekerja hari Kamis, dan juga ada juga yang bekerja hari Sabtu. Kalau istilah di Batam pakai bahasa Inggris, hari Minggu OT. Penuh semuanya dengan semangat untuk dapat bekerja, mendapatkan uang yang tentunya supaya uang mereka banyak, mau pergi pun mereka untuk bekerja sekalipun hujan, banjir, dia harus diterobos. Supaya apa? Supaya dia bisa mencapai apa yang telah diinginkan dalam rumah tangga ini. Kalau sudah mencukupi, atau dengan kata lain, kalau dia sampai bisa mendepositokan, menabung, maka tentu satu saat nanti ketika anaknya itu akan punya pergumulan dalam kerinduan yang sangat membutuhkan uang besar, dia akan bisa untuk yaitu terpenuhi atau terjawab. Dari ayat firman Allah ini saya boleh ambil bagaimana yaitu kehidupan kita sebagai manusia, dia akan kembali kepada tanah. Akhir-akhir ini banyak keluarga kami yang meninggal. Jadi nanti habis gereja nanti jam 10 kami pergi hiburan lagi. Sementara sekarang lagi masih ada juga istri teman pendeta meninggal, baru 59, masih dikatakan ya masih separuh. Ini teman saya yang paling juga ya sering bersama-sama kemana-mana, termasuk juga hamba Tuhan pendeta Israel itu. Kami bersama bertiga kemarin ke Bandung dengan Pak Pendeta Purba. Dari hal ini Bapak Ibu, kalau kita lihat, Tuhan telah menciptakan saya dan saudara. Dia tidak menginginkan kita sebagai manusia yang sia-sia, yang saya katakan aneh. Tidak diinginkan Tuhan kita menjadi manusia yang melarat. Saya boleh sampaikan ini kalau saya cerita tentang hidup saya di Batam. Ya, kalau kena goyang, orang Padang itu 90% kenal saya, baik termasuk rumah makan. Karena saya dulu supir pickup. Jadi kalau dari rumah sambil mengantar anak ke Bengkong Wahyu, dia harus tumpangkan tangan dulu di mobil itu, di kepalanya. Yang pertama, bukan supaya waktu saya menantang dapat duit, tidak, supaya mobil itu lancar perjalanannya. Karena namanya pickup itu combat, di starter 20 kali baru hidup. Ya, tapi tahu Bapak Ibu, tidak pernah mogok. Ya, sudah sampai diantar anak-anak ke sana sekolah. Mereka berdua mulai dari SD, ada mereka di Bengkong. Dan setelah saya parkir di satu tempat di Nagoya itu, bisa saja dari pagi sampai sore itu banyak yang mendadak. Kadang-kadang saya berpikir, ini apa ini Tuhan? Kok sampai saya akan dihalangi nggak bergereja? Karena saya waktu itu masih ibadah di Pelita. Jadi saya tidak pernah tinggalkan namanya persekutuan. Saya tidak pernah tinggalkan. Walaupun saya pada waktu itu sedang berapi-api. Tapi saya mau bagaimana kalau orang yang lain bisa mereka diberkati Tuhan. Saya juga harus diberkati. Amin.
Kenapa saya katakan saya dulu adalah orang yang sekolah mulai dari SD sampai STM juara. Tapi bukan juara satu, juara dari bawah. Atau juara dari bawah kan? Kalau juara dari atas berarti dia selalu dipanggil ke depan. Kalau ini tidak, di belakang. Jadi juara dari bawah. Jadi kalau juara yang dari bawah itu raportnya itu nilainya semua merah. Ya. Tapi Bapak Ibu tahu kan? Ini cerita ini panjang sebenarnya. Tapi saya singkat aja. Kalau dibuat di koran Batang Pos tak buat. Namun Bapak Ibu, ketika saya merantau di satu tempat namanya Tanjung Pinang itu, saya di sana jujur hanya 1 tahun saya menjadi karyawan bagian produksi. Dalam tahun keduanya saya bisa diangkat Bapak Ibu menjadi wakil asisten, yang notabene-nya 1 tambah 1 tahun 2 tambah 2 4, di atas itu tak bisa lagi. Aneh kan? Kok bisa? Pendeta yang memberkati kami di Kijang masih hidup sampai sekarang. Itu merupakan kesaksian. Keadaan kami pindah ke Batam dalam keadaan kosong. Kursi sofa kami kasih sama pendeta. Hanya yang kami bawa ke Batam itu hanya tempat tidur. Ya. Tapi Bapak Ibu, dalam hal itu saya boleh katakan, ketika saya di sana boleh bekerja, bukan karena saya pintar ngomong, tapi saya lebih dahulu memprioritaskan Tuhan, mencari Tuhan. Dan disitulah Tuhan melakukan sesuatu di luar daripada pemikiran saya. Maka tadi saya katakan, Tuhan menciptakan saya dan saudara, menginginkan kita bukan menjadi manusia yang sia-sia, namun Tuhan merindukan kita untuk kita hidup memuliakan Dia, melakukan firman Tuhan itu. Apa yang Tuhan akan rencanakan, apa yang Tuhan akan rancangkan, apa yang Tuhan akan berikan kepada kita akan terlaksana dan akan dipenuhi. Yang setuju katakan amin. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya dan saudara diciptakan Tuhan adalah ciptaan yang paling termulia. Amin. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan hanya kita yang sempurna. Karena kita diberikan ada 3 dimensi, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita mati, masih dalam waktu beristirahat sementara. Tidak sudah selesai. Masih ada nanti penghakimi. Berbeda dengan B1, B2 atau ayam kalau meninggal dikubur sudah selesai. Tapi lain di gereja yang lain, dia tidak dikubur, sayang, dipotong, dicincang. Masih enak itu kan. Menurut Alkitab sudah sama. Namun sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana kita untuk mempraktekkan firman ini? Ini yang paling sulit. Ketika kemarin seminar, saya lupa tanggal 23 kalau salah itu, hari Selasa. Di hari Selasa kami ada seminar di Hotel Haris, lumayan yang hadir. Dari pembicara itu dia sampaikan begini, kita sebagai hamba Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu kita punya perasaan untuk menyampaikan kebenaran itu. Sampaikan kebenaran itu. Mau mereka laksanakan, itu urusan mereka dengan Tuhan. Saya bertanya, saya mendengar itu, oh luar biasa. Tapi ada kesempatan interaktif dan saya tunjukkan. Saya katakan, Pak Erastus Abdono, saya luar biasa diberkati firman Tuhan. Tapi saya jujur, saya katakan Bapak lebih hebat dipakai oleh Tuhan daripada saya. Lalu dia berbahasa Korea, di pasukan Tuhan Maha Muhammad.
Pintar juga di depan masa pada. Lalu yang pertanyaan saya, Pak Erasmus, kalau dari hal itu Bapak bilang bahwa kita tidak perlu takut menyampaikan kebenaran itu. Namun saya katakan bahwa mengetahui kebenaran itu tidak cukup. Saya ulangi, mengetahui kebenaran itu tidak cukup. Yang diperlukan bagaimana kebenaran itu diaplikasikan, dilakukan dalam pribadinya. Itu intinya. Amin. Bukan tidak tahu semua firman Tuhan ini, tapi banyak orang yang tidak mau melakukan. Saya katakan, sebab ini menjadi hal yang sangat sulit. Dan dia berkata bahwa benar, orang yang tidak mau melakukan kebenaran itu, dia masih lebih bersuara dalam dagingnya. Ketika saya laksanakan itu, aku akan menjadi kekurangan. Bapak Ibu, saya masih ingat, masih muda waktu saya merantau pertama sekali ke Tanjung Pinang. Itulah kapal Tampomas yang terakhir saya jalani. Selesai itu langsung dead, tenggelam. Kami sudah selamat. Kami ibadah. Jarak rumah atau tempat kos kami itu sekitar 13 km. Mobil waktu itu langka. Kalaupun kami ke ibadah, ke gereja, harus melalui mobil perusahaan. Ya. Jadi kami harus siap-siap jam 8:15. Jam 8 kami sudah harus ada di mobil itu supaya kami bisa ikut. Nanti pulangnya juga jam 3 seperti itu. Bapak Ibu tahu, ketika itu saya masih ingat sampai hari ini, saya nggak lupa. Tinggal hanya uang itu yang ada di kantong saya. Saya beli tali gitar satu set berarti 7 ya, 6 ya, 6. Ternyata begitu saya beli, saya tinggalkan di kursi saya paling depan, karena saya di depan dulu. Karena belum ada orang, kami sudah sampai di gereja itu. Jadi Bapak Ibu, diusahakan lebih dahulu, jangan terlambat. Amin. Saya sudah alami di Batam ini. Waktu Sinusu dulu di sini, ketika ada fellowship pertemuan Sinusu yang dari Thailand, selalu saya dapat berkah. Setiap saya datang, dulu saya dapat berkah. Ya. Jadi dari hal yang tadi saya sampaikan itu, cerita saya tadi, kesaksian itu, saya tahu Pak Pendeta itu mendoakan tali gitar yang saya beli tadi itu. Ternyata Bapak Ibu, di dekat Tuhan, rupanya Tuhan itu bukan hanya mendengar, tapi Tuhan itu juga menjawab. Amin. Dia menjawab. Ketika saya melamar pekerjaan itu, Bapak bilang tidak punya lamaran. Ada itu saya di situ jaksa. Kalau Bapak Ibu pergi ke Kijang, ada 2 hotel di situ, Nusantara 1, 2. Ayo itu saya masukkan ke pekerjaan saya. Saya bilang, tidak usah. Ada paman saya paham. Ayo beres, saya masukkan, tak usah. Saya sendiri yang cari. Lalu untuk saya dapat bekerja itu bukan pakai lamaran. Pengalaman saya di tangan ini dulu ada pengalaman 1, 2, 3, 4 bekas mencangkul keras sih. Jadi ketika pengalaman itu di 1, 2, 3, 4 pengalamannya keras. Berarti ini orang kerja keras. Ya itu. Ternyata Bapak Ibu, sekali lagi, bagaimana kehidupan kita untuk selamanya? Tadi saya katakan bahwa di mana Tuhan
perintahkan kita untuk melakukan bahwa segala tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan telah lebih dahulu melakukan segalanya dalam hidup kita. Ada orang yang pernah bertanya ke saya, Pak Sanggang, gimana? Kok bisa kamu dapat itu tanah itu seluas itu? Saya bilang, tidak tahu. Karena ya itu, kita hanya berdoa. Jadi jujur, karena memang sekarang ini ada sedikit kami agak bingung membangun sesuatu di sana. Karena apa? Karena kalau dibuat tempat sekolah, sudah banyak sekolah. Ada tetangga kami situ sudah puluhan tahun sekolah, hanya 10 orang muridnya. Kalau tidak salah, kalau kelas 2, kelas 3 itu lebih di bawah itu lah. Kalau kita buat lagi apa namanya serbaguna, sudah banyak juga di situ serbaguna. Mengganggu juga nanti tempat ibadah. Saya bincang-bincang dengan hamba Tuhan di sini, apa mau dibuatnya kira-kira ya? Kalau dibuat kira-kira di situ kopi, kedai kopi amati, kira-kira gimana ya? Supaya semua mengamati. Gak enak pun dia mati. Harganya murah, tapi bisa dinikmati. Tapi kalau dibuat itu mungkin bisa juga orang, ya ada yang berontak. Tapi di situ ada membangun khusus gedung sekolah minggu, ukurannya kecil memang 7x12. Ada juga yang nggak setuju. Padahal fungsinya bukan khusus sekolah minggu. Itu setiap malam minggu kami kaum bapak. Ya, ada yang nggak mau berkorban. Cuma saya katakan kalau ini, ya Tuhan kehendaki, ya pasti akan jadi betul. Tak lama langsung selesai. Hanya sekarang menjadi anak-anak ini, anak kecil ini menuntut opung. Kenapa? Masa di gereja pakai AC, di sekolah minggu nggak pakai AC? Pintar juga orang ini. Lalu kutanya, berapa rupanya konek yang dikasih mama? Cuma 2.000 opung. Gimana mau beli AC 2.000? Memang pintar juga. Iya Bu, panas-panas kami di sana. Padahal lo dikasih kipas. Ya. Dan ini merupakan salah satu hal perjalanan kehidupan kita ini. Apa saja tadi yang saya katakan dipercayakan kepada kita masing-masing. Dalam pelayanan sekecil apapun, mari kita harus kerjakan. Kalau tidak kita kerjakan itu Bapak Ibu, kita rugi sendiri. Kita tidak dapat bahagia. Saya masih ingat saya bekerja di satu perusahaan divisikan dulu namanya RGM, Raja Garuda Mas. Di situ aku terakhir bekerja, ada pakai persyaratan. Jam berapa kita datang? Colok. Mau pulang juga kita begini. Rupanya perusahaan punya perhatian. Dilihat juga dari situ. Yang saya maksud di sini, bagaimana sebagai kita anak Tuhan ini, kehidupan kita sehari-hari, jika kita menjadi hidup yang tidak mau perintah Tuhan, maka kita akan rugi sendiri. Kita tidak akan mendapat bahagia. Kita harus bisa menjaga hati. Kita harus bisa menjaga pikiran. Jangan sampai lari dari kehendak Tuhan. Amin. 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 Jangan sampai lari. Bapak Ibu tahu, ketika akhir-akhir terakhir ini si Jokowi pergi ke Korea dan Jepang, dia bertemu Bapak Ibu dengan orang-orang nomor 1.
Lalu mereka bicarakan bukan hanya hubungan antara negara sana sini tidak. Ternyata mereka juga membicarakan bahwa dikatakan dunia ini dari 60 negara akan terjadi krisis ekonomi. Salah satu di dalamnya Indonesia. Yang dalam saat ini itu telah terjadi baik di Singapura dan telah juga terjadi di Amerika. Dengan begitu sangat anjloknya ya dalam perekonomian, mereka juga bincangkan bagaimana untuk mengatasinya. Manusia bisa terbatas ya. Karena ini perlu kita harus, tadi saya katakan, memikirkan bagaimana menjaga hati, menjaga pikiran, supaya jangan sampai lari dari koridor firman Tuhan. Jangan sampai kita lari dari kehendak Tuhan. Sebab yang lebih berbahaya Bapak Ibu, ketika anjlok iman kita tidak semangat. Banyak orang yang pada akhir-akhir ini, bukan di tempat kami maksud saya, tapi ada juga di tempat kami, secara ekonomi dia bagus, tapi secara iman, cara kesetiaan anjlok. Hancur-hancuran, sampai orang bingung melihatnya. Setiap hari di TikTok muncul, setiap hari diviralkan. Merasa dia hebat kalau diviralkan, padahal sebenarnya kejelekan dia. Hancur Bapak Ibu. Saya boleh katakan sama mereka, jangan bangga kalau kamu punya kekayaan yang besar, kedudukanmu yang hebat di pemerintahan. Tapi satu ketika kau nanti mati, semua itu akan tinggal. Betul? Tak bisa mobilmu itu membawa kamu ke surga, deh. Maka Ibu tahu bagaimana orang yang tidak bisa ke surga itu. Saya katakan orang yang tidak bisa ke surga itu, yang pertama Alkitab sangat sepakat adalah orang yang berdosa. Setuju? Halo, setuju? Orang yang tidak ke surga itu, Alkitab juga mencatat orang kikir, orang pelit, orang pemburit, orang apa lagi? Bencong. Karena ke surga tak bisa bencong, gak ada salon di surga. Tidak ada. Kalau sampai dia ke sana, dilihat ini salah anak, turun. Yang ketiga yang bisa ke surga, coba lihat dulu kiri kanan. Ada nggak yang jemu? Ada ya? Karena yang jemu katanya jalan ke surga itu sempit dan tersinggung ya, supaya kita ada sebenarnya. Dan jadinya nanti yang jemu jadi diet, bukan itu saudara. Ini hal-hal ini yang perlu harus kita benahi dalam hidup kita, supaya kita harus lihat dulu sebentar dalam Matius pasal 24. Ya. Ini Pak Pendeta juga sebentar mau berangkat begini. Matius pasal 24 ayat yang ke-37. Demikian sabda Tuhan dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-37. Sebab
Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Di sini kita lihat Bapak Ibu, bahwa ayat ini yang menjelaskan setia. Supaya apa? Supaya jangan ketinggalan. Dan kalau kita ketinggalan pasti rugi. Dan kalau kita ketinggalan akan pusing. Dan kalau kita ketinggalan kita akan capek memikirkan ini, memikirkan itu dan seterusnya. Contoh, kami kemarin, saya pribadi saya dulu saya contohkan. Kami pada bulan 7 ada Mukernas di Parapat, di Hotel Bentaro. Kalau di Parapat itu termasuk hotel berbintang. Mau pulang dari sana naik pesawat, kami ada bertiga. Lalu saya bilang, ayo, ini kira-kira kurang lebih 45 menit pesawat sudah akan mau berangkat. Rupanya teman saya ini punya banyak barang. Ada yang bawa rambutan, ada yang bawa cempedak, tidak tahu lagi apa ada yang dibawa. Akhirnya tak sanggup mereka membawa. Maksudnya ditenteng untuk masuk ke kabin. Saya bilang, ayo, lu terlambat kita. Apa? Itu lihat itu orang itu. Saya bilang, beda di daerah Medan, beda dengan di Batam. Kalau di Batam, kalau ada orang yang mau berangkat diprioritaskan. Kalau sini enggak. Akhirnya saya bilang, ayolah udah terlambat. Mau juga mereka saya ajak. Tapi sudah capek mulutku ngomong. Dalam hatiku, kawan saya yang berdua ini mungkin banyak duit. Ya udah, berangkatlah kami. Lalu mundurlah pesawat ini. Lalu dikatakan orang, tunggu dulu, tunggu. Dipikirnya pesawat dia atau mobil pribadinya. Tunggu dulu. Saya bilang kita udah lewat. Udah biarlah. Lalu saya bilang udah pergi kalian, cari kalianlah tiket. Aku mau di sini duduk. Pergilah orang berdua. Sesudah pergi mereka berdua, lalu ada yang menawarkan, kalau sekarang bapak, ibu berapa orang? 3 orang. 1 orang 2 juta. Lalu saya ambil uang, ayo kita beli. Tangan kebek gua ngangkat aja. Loh, gara-gara kalian sebenarnya aku jadi ketinggalan. Kalau aku tinggalkan kalian tidak enak, kita berteman. Ya. Tapi dalam hatiku gini, tak apa-apa. Biarlah aku rugi dengan kawan ini. Kalaupun kami ketinggalan pesawat, biarlah kami sama tempat tinggal. Tapi lihat nanti, kalau pengangkatan ke surga nggak mau aku menunggu kalian. Bapak Ibu tahu nggak? Gak ada orang ini. Penampilannya kayak banyak duit. Lalu saya kasih dia uang, belikan tiket. Tapi syaratnya sampai di Batam ditransfer. Jangan lucu gini ya.
Jadi gratis. Kadang-kadang hamba Tuhan ini terlalu banyak kata kemurahan. Ya utang. Begitu. Di zaman juga kalau berhutang sama gembala dilipat gandakan lagi kembali. Jangan dipinjam uang, tahu-tahu lama lagi tak ada dikasih lagi tambahannya. Nah, itu udah keterlaluan itu. Ini Bapak Ibu, bahwa Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang telah menebus saya dan saudara. Dari mana? Dari dosa, dari pelanggaran-pelanggaran, agar manusia itu lebih layak, supaya manusia itu jangan binasa. Dia mengasihi saya dan saudara. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jujur, saya pernah berdoa sama jemaat. Saya katakan, Tuhan, ini pengakuan. Kalau memang yang disampaikan itu benar, biarlah dia boleh menjadi berkat di gereja. Kalau dia tidak menjadi berkat, kalau dia batu sandungan, kalau dia melakukan pelanggaran dari firman, lebih bagus Tuhan buang. Bukan saya bilang matikanlah Tuhan. Beda membuang atau memindahkan ke gereja lain. Berbeda dengan mematikan. Karena ada juga itu, kalau dendam dia, Tuhan, lu mati. Biasa cepat mati. Sampai ada juga ini, sudah pelayan tapi bukan di sini. Katanya dia mau pelayan, dilihatnya di sana ada polisi. Dan dia berkata, Tuhan, buta kalau mata polisi itu, supaya jangan dilihat. Ya salah itu. Tapi kalau dibilang, Tuhan tolonglah aku melayani, biarlah aku dibebaskan. Ini disuruh polisi dimudahkan matanya. Kalau orang yang buta itu harus dicelikan matanya. Ya. Lalu saya ceritakan lagi kembali Bapak Ibu. Setiap dia khotbah, memang betul-betul tak terima jemaat ini. Saya langsung panggil begini Bapak. Iya. Datang lagi kemudian ikut dibuat lagi. Akhirnya benar ini. Mau betul-betul pindah. Kalau katanya kita berdua menangis, ikut cengeng, gak boleh. Ya kalau udah mencucurkan air mata, datang hadirat Tuhan. Saya katakan berbeda dengan opera. Yang opera dulu di kampung, dia bernyanyi, dibuat di sini episode supaya keluar air matanya, supaya kasihan orang. Kalau ini lain, ya akhirnya pindah. Yang saya maksud di sini Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan, dia sangat berharga di mata. Sudah menikah, cepat-cepat menikah. Kenapa? Hah? Masih 20 tahun? Ya saya juga 20 tahun lagi juga menikah. Di mana ada tertulis sisi tinggal kita pada? Tidak ada kan? Ya. Kalau nggak ada jodoh juga saya kasih tahu. Saya kasih. Kalau anakku si cewek tidak lagi karena sudah lagi di Jerman di sekolah. Kalau mau sekolah di Jerman, saya kasih cewek anak ini. Tapi ini, saya dan saudara telah dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin. Berarti dia menempatkan kita ke tempat yang baik. Tempat itu adalah yang kekal, bukan kebinasaan. Amin. Amin. Maka kita harus hargai pengorbanan Tuhan. Ya. Sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, saya boleh katakan, mari renungkan dulu kira-kira mana yang belum kita laksanakan kebenaran itu. Tak tahu. Saya boleh katakan ada 4 yang saya kenal pendeta di Bimba mati di Tanjung Pinang, termasuk di Tua Payang. Begitu khotbah meninggal. Ada lagi di sini kemarin Margana itu dulu bernyanyi mereka di depan, langsung mati.
Kebetulan itu abang dari jemaat kami. Kenapa saya katakan ini Bapak Ibu? Karena ini penting. Ya, kita tidak tahu kapan kita mau dipanggil Tuhan. Ya, tapi Tuhan telah mempersiapkan kita sekali lagi, yaitu tempat yang kekal, kerajaan sorga. Itu telah dijanjikan bagi umatnya. Karena yang dijanjikannya itu tidak akan dibatalkan. Maka tentu sekali janji itu harus kita pegang erat-erat. Jangan kita mau tawar-tawar kebenaran itu. Jangan kita tawar-tawar. Kalau ditanya tentang hal masa kehidupan, bukan hanya saya di Belawan dulu berlawa-lawa. Kalau di Batam nggak ada tahu ngerti marlawa-lawa. Tapi kalau di Belawan, kalau dibilang marlawa-lawa itu pekerjaannya mencuri, hanya mencopet. Itu sudah saya lakukan. Berangkat pun aku dari kapal Tampomas, terakhir saya masih mencopet di kapal ini. Begitu saya dapat dompetnya, Bapak Ibu tahu, tebel. Saya senang. Rupanya tahu nggak? Hanya surat-surat lamaran di dalam. Tak ada uang. Saya berpikir gimana cara pribadiku. Kawan saya dari Belawan, yang saya curi ini dompetnya. Lain kamu. Lain tadi mandi di kamar mandi dia. Lain kalau sembarangan lah. Mandi yang betul lah. Kenapa rupanya lain? Dompet lain jadi jatuh di situ. Udah bahasa dia lah. Padahal aku yang masukkan ke hari ini. Sesuai kita ubah. Apa dia bilang makasih lah. Kalau nggak ada ini nggak bisa lagi aku melamar kerja. Dalam hati gua aku yang mencopet. Kalau ada uang pasti kembalikan. Jadi kalau saya naik kapal kelut, Bapak Ibu, dulu masih sering kami naik kapal kelut. Karena pesawat ongkos masih mahal waktu itu. Preman-preman itu banyak yang orang. Ada komandan gitu sama saya. Ada barang yang masih angkat, ya, angkat lagi. Turun naik 50.000. Apa di dalam yang penting bukan bom, angkat lagi. Dalam arti di sini, Bapak Ibu tunduklah kepada firman Tuhan. Ya, sebab dalam hal kita hidup dalam dunia ini, kita harus memahami mana yang benar, mana yang tidak benar. Dalam Wahyu berkata, harus ada perbedaan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Amin. Amin. Harus ada perbedaan orang yang setia dan yang tidak setia. Maksudnya di situ, kalau kita dalam hal setia, dalam perkara kecil, dia akan berikan lagi yang lebih besar. Ya, saya pernah salah berdoa rupanya sama Tuhan. Didengar tapi tidak dijawab. Saya lihat Pak Pendeta Lambo itu tiap tahun ganti mobil. Saya tidak pernah ganti mobil. Pertama saya bilang, udahlah Tuhan, tidak usah yang mahal-mahal, keri pun boleh lah, supaya lebih banyak muatannya. Dalam hati Tuhan, kau ini pikiranmu ke situ. Dan betul, pikiranmu bukan pikiranmu, kata Tuhan. Kehendakmu bukan kehendakku, jalanmu bukan jalanmu. Sampai terus berdua gak bisa menjawab. Rupanya salah dua. Ya. Dia bilang berdiri-diri dua. Tak usah kau dua seperti. Tak puji Tuhan. Memang saya lihat dalam Alkitab, di luar daripada yang di hatimu, di pikiranmu, Tuhan akan lebih siapkan. Amin. Amin. Oh, itu juga rupanya. Sebenarnya kalau saya ceritakan, banyak yang juga Tuhan sudah kerjakan, tapi terkadang lupa. Saya juga dulu gitu, gimana ya untuk mencari istri, gimana ya, itu dulu pemikiran saya. Tapi dua hanya syarat aja Tuhan, gak usah banyak-banyak. Yang pertama, kalau dia bisa Tuhan rambutnya putih. Yang kedua, rambutnya keriting.
Karena kalau ke salon nanti sekali keriting berapa uang? Rupanya gampang, mau dikasih juga. Ya. Tapi jangan muda-mudi atau yang belum menikah meminta imannya untuk menikah kepada bule, sementara speaking English nggak tahu. Gimana caranya? Mau pergi ke jodoh? Apa mau kita bilang bahasanya, bahasa syaratnya? Kalau kita mau ke jodoh mungkin, atau mengatakan ayo kita belanja masih bisa. Ya, tapi kalau yang lain tidak bisa. Ya Tuhan pasti tidak ditahan. Tapi diimani sesuai dengan imanmu. Amin. Om Bapak, jangan usah bicara. Belum terima saya. Kalau ada kaum bapak, kaum ibu yang masih diaminkan itu berarti masih menginginkan. Itu sama lagi. Tapi Tuhan ini adalah yang mengatakan bahwa firman Allah yang katakan ayat terakhir, saya lihat dulu. Ya. Ibrani pasal 4. Jadi nggak jadi saya sampai 4 jam, 3 jam, karena masih ada pelayanan nanti. Ibrani pasal 4 ayat yang Ibrani pasal yang keempat ayat yang pertama. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antaramu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentian. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Tuhan melihat. Seorang kembali, Tuhan melihat dan mengetahui dalam ketundukan kita. Tuhan melihat kesetiaan kita. Tuhan melihat ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Maka dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ketiga tadi yang bertemakan yaitu kembalilah. Sebelum sekali lagi kita dipanggil Tuhan, sebelum kita meninggal, sebelum kita mati, sebelum kita kembali kepada debu, kita tahu kita adalah kepunyaan Tuhan. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus berikan waktu kita dengan sesungguh-sungguhnya. Pergunakan waktu yang masih ada ini. Untuk apa? Melaksanakan kebenaran ini. Karena kalau kita melaksanakan kebenaran ini, itu buktinya bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan. Dan kalau kita kepunyaan Tuhan, kita akan masuk ke tempat yang kekal. Bahwa dikatakan sekali lagi, dia tidak mau seorang pun di antara kita masuk dalam hukuman neraka. Supaya kita boleh sadar hal-hal apa yang masih belum kita kerjakan dalam kebenaran ini. Lakukanlah supaya Tuhan akan menyelamatkan kita. Saya tidak terpanjang firman Tuhan, biarlah Roh Kudus mengerjakan kepada kita semuanya. Untuk kita boleh selamat, harus kita tidak cukup mengenal kebenaran ini, tapi kebenaran itu harus kita aplikasikan, praktikkan dalam hidup kita, sehingga kita masuk kepada kerajaan yang kekal. Kerajaan itu adalah yang Tuhan berikan. Hidup kita
seperti uang, bahwa kita harus tahu bahwa Dia menjanjikan kepada kita, yaitu tempat sorga yang abadi, yang tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan di sana, tapi yang ada di sana adalah sukacita. Tuhan Yesus memberkati pemain musik maju ke depan. Kita mau mengangkat pujian bagi Dia. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan kita masih ada. Belum ada yang terlambat bagi kita. Tapi Tuhan hidupkan kita. Saya jemput dengan kasih Kristus kita mati bagi kita. Katakan kepada Dia bahwa hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah mengarahkan kami kepada firman-Mu, supaya kami kembali, sebab kami akan mati kepada kasih-Mu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan pengumuman Tuhan. Hidup ini hanya sebentar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan pengumuman Tuhan. Hidup ini hanya sebentar. Berikan waktu kepada Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan. Dia mau supaya kita menjadi orang yang setia. Sebab orang yang setia, yang sampai kesudahannya, mereka akan selamat. Saat ini, mari periksa hatimu, periksa keadaan. Sejauh mana kita telah setia? Di mana kira-kira
yang masih dalam ketidakketaatan kita. Ya Tuhan Allah, Roh Kudus sanggup melaksanakan itu dalam hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku sehari aku masih kuat. Bila saatnya nanti udah berdaya hati hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku Kami bersyukur kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami boleh mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu. Sebab janji-Mu yang menyediakan tempat bagi kami adalah janji setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan yang boleh jadi berkat bagi kami. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam penggembalaan, terus boleh membawa umat-Mu masuk ke tanah perjanjian ini. Kami bersyukur Tuhan, berkati keluarga pelayanannya Tuhan, biar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga untuk hidup kami sepanjang minggu ke depan. Kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu, biar boleh mengaplikasikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Engkau memberkati keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak. Engkau memberkati Tuhan dalam keluarga, pekerjaan, usaha, dan juga dalam pelayanan kami Tuhan. Engkau memberkati kami semua sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sebelum kami berpisah, biarlah kami boleh menerima berkat daripada jemaat yang dikasihi Tuhan. Arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati dan diutus menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sementara diaken boleh mempersiapkan pengumuman, kita tetap mengadakan persembahan untuk misi ke depan dan persembahan yang lain di kotak di belakang. Yuk. Shalom bagi kita semua. Siapa yang diberkati pagi hari ini, lambaikan tanganmu. Haleluya. Puji Tuhan, kami bilang terima kasih kepada
Bapak Gembala Setanggang. Kalau Bapak ini memang sudah saya kenal dari tahun 2007 ya. Tetapi berjalannya waktu, ya inilah berjumpa kembali, dia pun dekat dengan Kapling Baru. Waktu tahun 2007 ada satu diberkati Bapak ini di keluarga kami, bahkan satu usaha. Bapak ini yang mendoakan. Jadi ya itulah perjalanan hidup. Jadi pagi ini pun kita sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang dibawa Bapak Gembala yang dari GPDI Kapling Baru. Jadi biarlah Bapak semakin diberkati, bahkan kesehatan, keluarga dan anak-anak semua, biarlah Tuhan yang berkarya dalam hidup mereka. Itulah yang bisa kami ucapkan di pagi hari ini buat Bapak Gembala yang sudah menjadi berkat bagi kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadi sebagai pengumuman bagi kita minggu sepekan bahwa hari Rabu ada pemuritan lab screening. Mari, mungkin sudah ada Zoom ya. Sekarang yang sudah dilakukan. Kalaupun belum ada yang bisa buka, jujur saya pun belum bisa saya buka, entah kenapa signal di rumah kami itu kurang bagus. Ya, marilah kita berlomba-lomba melakukan yang terbaik dan mencari Tuhan di akhir zaman ini. Baru hari Jumat ada komsel di wilayah masing-masing. Bagi jemaat yang belum terhisap komsel, saya lihat tadi ada mungkin wajah-wajah baru yang ada, boleh tunjuk tangan Pak, yang wajah baru yang baru pertama sekali boleh beribadah di tempat ini dan di mana tinggalnya boleh kita arahkan nanti komselnya kemana bergabung. Kalau sudah bergabung ya puji Tuhan, hari Jumat kita ada komsel di wilayah masing-masing. Dan sebagai ada saya tengok di WA ya, hanya mengingatkan bagi yang merasa laki-laki, bukan macam yang dibilang Bapak pendeta tadi bencong ya, yang merasa laki-laki, ada pertemuan main futsal nanti sore. Jam berapa? Jam 6 sore katanya di dapur 12. Yang merasa laki-laki, datanglah, ramaikan untuk bermain futsal nanti jam 6 sore. Jadi itu. Dan yang kedua, bahwa persembahan misi bulan depan yang sudah diutarakan Bapak Gembala tadi, mari kita lakukan. Yang untuk dilakukan bulan depan, bulan Oktober ya, bulan Oktober, pelayanan misi yang sudah diutarakan mungkin ke Bakar sampai ke Nias itu memerlukan dana. Jadi mari kita lakukan yang terbaik, berlomba-lomba melakukannya untuk Tuhan. Dan yang kedua, pembangunan gedung gereja kita, seperti yang saya umumkan minggu yang lewat bahwa gereja kita itu masih beratapkan langit. Marilah kita melakukannya, marilah kita menabur. Ketika kita menabur, kita akan menuai yang terbaik daripada Tuhan. Dan itulah sebagai persembahan untuk misi ke depan. Untuk persembahan pembangunan boleh ditulis di dalam amplop, baru persembahan umum boleh kita lakukan sebagaimana di belakang yang biasa kita lakukan. Dan satu ada ketinggalan, ini pun yang merasa pernah pakai rok, berarti perempuan, kaum ibu. Ada kaum ibu hari Rabu di tempat ini. Mari tolong ibu-ibu ya, yang sudah pernah kawin sama laki-laki, berarti kaum ibu, datanglah hari Rabu di sini beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.